Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiziki Rafeli dengan NIM 3 digit terakhir 107 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai Object Oriented Programming atau yang bisa disingkat dengan OOP pada bahasa pemrograman C++. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar OOP mulai dari pengertian, class, object, attributes, methods, constructor, sampai inheritance. Nah, oke, langsung saja. Nah, apa sih itu C++? Pertama itu kita harus pahami apa itu C++ itu sendiri. Nah, C++ itu adalah bahasa pemrograman yang mendukung paradigma Object Oriented Programming yang artinya adalah setiap hal dalam program dapat dimodelkan sebagai objek yang memiliki data dan perilaku. Nah, OOP itu memberikan cara berpikir baru daripada fokus pada langkah-langkah pemrosesan seperti pada pemrograman prosedural. OOP itu lebih fokus pada apa objeknya dan bagaimana objek itu berinteraksi gitu. Jadi contoh misal kita punya sebuah program simulasi mobil. Nah, maka mobil itu dianggap sebagai objek. Nah, mobil itu punya atribut seperti warna, berat, kapasitas, metode seperti rem, gas, belok, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan OOP itu, program jadi lebih modular, lebih mudah terawat, dan lebih efisien digunakan kembali. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, analogi sederhana OOP. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, OOP itu adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Nah, objek itu tuh punya data atribut dan perilaku, fungsi, atau metode. Nah, yang tadi ya, atribut tuh kayak warna, tahun produksi, berat, tipe mesin. Metode itu berjalan, mengerem, menyalakan lampu. Oke. Jadi ibaratnya gini lah. Kita pakai analogi mobil aja ya. Jadi semua mobil itu kan memiliki struktur dasar yang sama sehingga mereka itu bisa dianggap berasal dari satu cetakan. Nah, cetakan itu tuh yang disebut sebagai kelas atau atau kelas. Nah, kalau mobil itu adalah objeknya, maka kelas adalah blueprint atau rancangan pembuatannya. Nah, semua objek yang dihasilkan dari satu kelas itu punya bentuk dasar yang sama namun bisa memiliki nilai atribut yang berbeda. Nah, analoginya tuh kayak cetakan kue ini ya, teman-teman. Jadi cetakannya sama, tapi kuenya itu bisa berbeda topping, entah topping ataupun warna gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, nah kita harus memahami apa itu OOP. Nah, OOP tadi adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Nah, objek itu punya data ataupun variabel dan perilaku ataupun fungsi. Nah, tujuan OOP sendiri itu adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau yang biasa disebut dengan reusability. Nah, ini ada tujuan utama dari penggunaan OOP. Yang pertama adalah kode menjadi lebih rapi, yaitu dengan memecah program menjadi bagian-bagian kecil, jadi setiap bagian itu bisa fokus pada fungsinya sendiri. Lalu yang kedua ada mudah dikelola, yang dimana kalau ada perubahan, kita tuh cuma perlu mengubah bagian kecil dari pemrograman itu, jadi nggak perlu merombak semuanya.
Lalu yang ketiga itu dapat digunakan kembali atau reusable. Jadi kelas yang kita buat itu bisa digunakan buat membuat objek lain tanpa kita menulis ulang logikanya itu dari nol. Jadi contoh ini ya, kelas mobil bisa digunakan buat objek mobil Honda, misal mobil eh, Suzuki gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada membuat class di C++. Ini ya, ada contoh pemrogramannya. Terus saya mungkin sedikit menjelaskan. Buat baris kode class myClass itu membuat sebuah class bernama myClass. Lalu buat public itu access receiver. Itu buat nentuin bahwa anggota kelas itu bisa diakses dari luar. Lalu ada integer myNumber dan string myString yang disebut sebagai attributes. Nah, kelas itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma ya teman-teman. Nah, pada tahap ini tuh kelas cuma cetakan, jadi belum ada objek ataupun produknya. Tadinya adalah membuat dan mengakses objek. Itu ada contoh pemrogramannya dan saya akan menjelaskan sedikit. Jadi untuk myClass dan myObject itu untuk membuat objek baru bernama myObject. Nah, myObject.myNumber mengakses atribut di dalam objek. Nah, untuk titik itu sendiri digunakan sebagai operator pengakses. Oke, lanjut buat class method. Nah, metode adalah fungsi yang dimiliki kelas. Ada dua cara buat mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas. Definisi kelas dalam yaitu fungsi yang didefinisikan langsung di dalam deklarasi kelas. Lalu yang kedua ada definisi kelas luar, yaitu fungsi yang dideklarasikan dalam kelas didefinisikan di luar menggunakan titik dua ya teman-teman. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa memisahkan deklarasi kelas dan implementasi fungsi yang sangat bermanfaat buat proyek-proyek besar. Nah, kita juga bisa memberi parameter seperti fungsi biasa, contohnya kayak myObject.speed kurung 200 titik koma gitu. Selanjutnya adalah constructor. Nah, constructors itu sendiri adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Nah, buat membuat objek buat membuat constructors itu sendiri adalah kita harus menggunakan nama yang sama dengan kelas diikuti tanda kurung. Nah, seperti ini ya. Nah, outputnya tuh bakal menghasilkan aturan constructors yang namanya sama dengan class, tidak punya return type, biasanya di public, dipanggil otomatis saat objek dibuat. Nah, constructor itu biasanya digunakan untuk inisialisasi nilai awal. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance itu adalah kemampuan kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Itu membuat kode lebih efisien dan menghindari duplikasi, teman-teman. Ini ada contoh kodenya. Oke, mungkin itu saja buat video penjelasan dan mungkin saya akan baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari program yang telah saya buat. Jadi pada baris dari paling ke atasnya itu ada hashtag include iostream. Nah, itu digunakan buat segala hal yang berkaitan dengan
input output seperti count buat nampilin teks ke layar. Kemudian ada include vector yang meskipun di program ini tuh vektor nggak digunakan, tapi kadang uh, programmer lain tuh bisa nyiapin si vektor ini tuh buat keperluan lain atau bagian kode yang sebelumnya itu udah ada. Nah, terus ada using namespace standar, yaitu membuat kita tidak harus menuliskan standar titik dua count gitu. Jadi programnya tuh jadi lebih ringkas dan mudah dibaca gitu. Lalu di sini ada komentar kelas induk yang dimana komentar ini tuh berfungsi sebagai penanda bahwa blok kode di bawahnya adalah kelas induk yaitu kelas animal. Nah, komentar itu nggak memengaruhi program ya, tetapi itu dapat membantu kita sebagai pembaca memahami struktur kode dari pemrograman tersebut. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan kelas animal ataupun induknya. Nah, untuk kelas animal sendiri itu adalah blueprint atau yang digunakan buat membuat objek bertipe animal. Lalu di sini ada public, yaitu segala sesuatu yang didefinisikan setelah public dapat diakses dari luar kelas, termasuk oleh kelas lain. Lalu di sini ada string name. Nah, ini tuh adalah atribut yang dimiliki setiap objek animal. Nah, sebuah string bernama name itu yang menyimpan nama hewannya. Lalu ada constructor animal string n. Nah, constructor itu adalah fungsi khusus yang otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Nah, constructor ini itu menerima parameter nama hewan lalu menyimpannya ke variabel member name. Jadi, ketika kita membuat animal dengan nama body, maka name akan berisi nilai tersebut. Lalu ada method speak. Nih, yang dimana metode ini tuh digunakan untuk menampilkan kalimat bahwa hewan tersebut mengeluarkan suara. Nah, setiap objek animal itu bisa memanggil speak dan hasilnya tergantung namanya. Jika nama hewannya itu kayak misal brownie, maka outputnya adalah brownie make a sound. Nah, terus si ini tuh, sorry. Nah, ini itu sebagai tanda akhir definisi kelas. Lalu di sini ada komentar kelas turunan. Itu tanda bahwa bagian berikutnya itu kelas turunan dari animal. Nah, selanjutnya di sini ada kelas dog public animal. Public animal itu berarti dog adalah kelas turunan dari animal. Nah, dog itu mewarisi semua sifat dan perilaku yang ada di dalam kelas animal. Ini tuh sangat penting buat dipahami. Dog itu jenis animal, sedangkan sehingga dog itu akan otomatis memiliki variabel name dan method speak. Selanjutnya ada constructor dog. Yang ini ya. Nah, constructor dog itu menerima parameter string n sama seperti animal. Tapi yang unik di sini adalah penggunaan animal kurung n. Itu berarti constructor dog memanggil constructor animal buat menetapin value nama ke variabel name. Jadi seolah-olah si dognya tuh ngomong kayak karena saya adalah animal maka saat saya harus dibuat sebagai animal terlebih dahulu gitu. Selanjutnya ada method bark ini ya. Nah, ini tuh metode yang hanya dimiliki oleh dog. Jadi walaupun dog mewarisi speak dari animal, dog juga memiliki kemampuan sendiri, yaitu bark. Selanjutnya ini ada fungsi mainnya sendiri, ini ya. Integer main itu fungsi utama dari program, yaitu tempat eksekusi dimulai. Lalu ada dog di kurung body ini. Nah, di body sini tuh kita membuat objek dog bernama di. Nah, constructor dog dijalankan, lalu constructor animal dipanggil dari dalamnya. Akhirnya objek dog dalam
dengan nama body itu terbentuk, dan dia tuh punya variabel name body, method speak-nya itu dari animal, method bug-nya miliknya sendiri. Lalu selanjutnya ada speak, dimana karena dog mewarisi speak, kita memanggilnya dari objek dog. Outputnya itu kayak misal body makes a sound. Lalu ada debark, yaitu bark adalah metode khusus untuk dog itu sendiri. Outputnya bakal body says woof. Atau ada return 0, tanda bahwa program jalan sukses tanpa error. Ada error. Oke, selanjutnya di pemrograman selanjutnya, yaitu saya jelaskan ini lagi dari awal ya. Jadi buat hashtag include, IOStream itu digunakan untuk operasi input output. Nah, di sini dipakai untuk code yang menampilkan teks ke layar. Lalu ada include string. Nah, library ini tuh menggunakan tipe string itu ya. Tipe itu sangat penting buat nyimpen teks kayak nama seseorang, nama hewan, gitu-gitu. Lalu ada using namespace standard. Nah, supaya kita nggak perlu menuliskan standard route, cukup code saja. Ini tuh membuat kode lebih singkat dan mudah dibaca. Lalu di sini ada komentar tentang class. Nah, sebelum masuk ke fungsi main itu kita punya sebuah kelas bernama person yang akan menjadi inti dari program ini. Nah, pendefinisian yang pertama ada kelas person, yaitu kelas person itu akan menjadi blueprint buat objek yang menggambarkan seorang manusia. Lalu di sini ada bagian public, yaitu segala sesuatu yang ditulis setelah public bisa diakses dari luar kelas. Itu penting supaya nanti di fungsi main kita bisa menggunakan atribut dan method dari kelas. Selanjutnya ada atribut kelas. Di sini tuh ada dua atribut. Yang pertama name buat nyimpan nama seseorang, lalu age untuk menyimpan umur. Nah, atribut inilah yang akan membentuk karakteristik dari setiap objek person. Lalu ada constructor person. Nah, ini adalah constructor yang fungsi khususnya itu yaitu fungsi khusus yang dijalankan secara otomatis saat objek dibuat. Nah, parameter n itu berfungsi sebagai untuk mengisi nama, lalu A buat mengisi umur. Nah, konstruktor ini tuh bertugas menginisialisasi objek pertama kali. Jadi kalau nanti kita membuat person dengan nama string rain, 20, maka name akan bernilai rain, age akan bernilai 20. Nah, konstruktor ini tuh sangat penting dalam OOP karena memastikan objek selalu punya nilai awal yang valid. Lalu ada method introduce. Method introduce itu adalah fungsi yang khusus dimiliki oleh objek person. Nah, fungsinya itu buat memperkenalkan diri. Jadi saat method ini dipanggil oleh objek, name akan diambil dari objek, age juga diambil dari objek, lalu dicetak ke layar dalam bentuk kalimat lengkap. Contoh outputnya tuh kayak hello, my name is Rain and I'm 20 years old. Oke, jadi ini ada ini ya, penutupnya. Nah, langsung lanjut ke fungsi main. Jadi di sini ada integer main, di sini tuh programnya dimulai, lalu di sini ada person nih ya, p. Dari sini tuh sangat penting karena di sini kita membuat sebuah objek bernama p yang merupakan objek dari kelas person. Jadi saat objek ini dibuat, konstruktor person itu dipanggil, nilai rain itu diberikan ke variabel name, nilai 20 diberikan ke variabel age. Sehingga objek p sekarang memiliki data p.name to rain p.age itu 20. Nah, objek inilah yang akan kita gunakan buat memanggil method introduce serta mengakses atribut name dan age. Lalu di sini ada p.introduce. Nah, di sini tuh kita bakal minta objek p buat memperkenalkan dirinya. Nah, method introduce ini akan mencetak kalimat lengkap ke layar berdasarkan data objek tersebut.
Nah, jika objek menyimpan nama Rain dan umurnya tuh 20, maka hasilnya tuh kayak misal, hello, my name is Rain and I'm 20 years old. Pada ini yaitu menambahkan data secara terpisah. Nah, dua baris itu menunjukkan bahwa kita bisa mengakses atribut kelas secara langsung karena atribut tersebut berada di bawah publik. Nah, ini buat mengakhiri program tersebut ya. Oh, Oke, baik teman-teman. Ini setelah saya coba-coba lagi, ternyata bisa ya. Saya run. Jadi untuk yang program yang pertama, yang main.cpp itu seperti ini ya, apa namanya outputnya. Jadi dia akan keluar, hello, my name is Rain, and I'm 20 years old. Namanya Rain dan umurnya adalah 20 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, di sini itu ada program yang kedua yang inheritance. Buat outputnya itu body makes a sound, lalu body says woof. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.